Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melza Aulia dengan NIM E9721978. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari riset saya kelas Tarekat Mutabaroh F3. Berikut pengertiannya. Profil Tarekat Qadiriyah wa Naqsabandiyah dicetuskan oleh Syekh Muhammad Khatib Ibnu Abdul Ghaffar Syahbaz. Ia lahir di Syahbaz, Kalimantan Barat pada tahun 1802 Masehi, dan ketika berusia 19 tahun melanjutkan sejarah studinya ke Mekah dan menetap di sana sehingga wafat pada tahun 1872 Masehi. Ia mempelajari dan menguasai berbagai cabang keilmuan Islam, terutama ilmu tasawuf. Dalam ilmu tasawuf, ia juga berguru kepada Syekh Daud Ibnu Abdullah Ibnu Idris Al-Fatani, Syekh Muhammad Arsyad Al-Bajari, dan lain-lain. Syekh Syamsuddin lah yang banyak mempengaruhi corak tasawuf Syekh Ahmad Khatib di mata muridnya yang paling unggul dibandingkan para murid lainnya. Oleh karena itu, Syekh Syamsuddin menetapkan Syekh Ahmad Khatib sebagai Syekh Mursyid Kamil Mukamil dan pengganti kepemimpinan tarekatnya setelah ia meninggal. Sebagaimana gurunya, Syekh Ahmad Khatib menjadi mursyid dari dua tarekat besar, yaitu tarekat Naqsabandiyah dan tarekat Qadiriyah. Namun ia berbeda dengan para pendahulunya dalam proses pengajarannya. Para pendahulunya mengajarkan kedua tarekat tersebut secara terpisah, namun ia mengajarkannya satu kesatuan yang utuh, diamalkan dan diajarkan oleh Syekh Ahmad Khatib dikatakan sebagai sebuah tarekat baru, dan dia sebagai pencetus awalnya. Rangkaian amalan Thariqah sebagai sebuah tarekat gabungan tersusun dari Naqsabandiyah dan tarekat Qadiriyah. Sebagai contohnya adalah yang paling mudah diketahui sebagai gabungan dari dua tarekat, yaitu zikir nafi wa itsbat, yang harus menggerakkan kepala dan membayangkan zikir itu keterkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam teologi riset yang saya kumpulkan dalam penelitian ini, perlu diketahui bahwasannya bidang dari Thariqah ini adalah sosial dan agama. Tempatnya di rumah Gus Imam, Krian, Sidoarjo, Jawa Timur. Tujuannya membuktikan kemuktabaroan suatu kelompok tarekat yang kami teliti. Jenisnya mengenal tokoh, mengenal bukti silsilah mursyid sampai sanadnya, memiliki pandangan yang sistematis mengenai amalan tarekat tersebut. Metodenya kualitatif dan kuantitatif, logikanya dari umum ke khusus dan dari khusus ke umum. Menurut diskusi dari saya sendiri, tarekat Qadiriyah wa Naqsabandiyah ini berlokasi di Krian, Sidoarjo, Jawa Timur. Menurut pemaparan Gus Imam, tarekat adalah jalan menuju Allah dengan jalur keselamatan yang cepat tanpa ada goncangan apapun. Syariat yang harus dijalankan umat muslim di dunia bertarekat harus mempunyai syariat yang diajarkan oleh para nabi serta tabi'in. Jika manusia tidak mempunyai syariat tarekat, akan sulit sampai ke jalan Allah yang semestinya dan dianggap sesat. Rasulullah SAW mengesahkan 44 tarekat di muka bumi ini dilewati oleh sahabat atau mursyid. Darul Ulum Qadiriyah wa Naqsabandiyah, Satariyah ada, Awalawiyah ada, Qadiriyah ada. Tetapi yang resmi ada Rasulullah langsung jumpai. Jika kita ingin sampai ke jalur kebenaran, kita harus menolong dikala amalan kita sebagai manusia sampai kepada Rasulullah, lalu ke malaikat Jibril, dan langsung menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya itu sanad yang kita peroleh dari hidup-hidup kita itu langsung lurus, tidak berbelok-belok. Lalu jika kita membicarakan di Jawa Timur, awalnya mula dipegang oleh Mbah Kholil, Mbah Romli, Mbah Mustain, Ketua DPR Tarekat Mutabaroh seluruh Indonesia. Lalu diturunkan kepada adik Kiai Daman Hulil Jatmi. Lalu sekarang diturunkan kepada Habib Lutfi yang berasal dari Pekalongan. Tarekat Mutabaroh memiliki 44 mursyid. Mereka menguasai tabiat apa saja. Mengapa ada banyak sekali? Karena memang mampu memahami seluk-beluk
tarekat, bahkan manusia biasa atau manusia yang tidak ingin masuk tarekat saja tidak mampu mengamalkan hal-hal tersebut. Secara pribadi, Gus Imam sebenarnya orang yang ingin masuk tarekat dan menjadi mursyid itu tidak ada paksaan dari orang lain. Tetapi, jika kita melakukan syariat tidak ada hadisnya, maka syariat sampai dalam tubuh dan akal kita itu melalui sanadnya yang diberikan oleh Gusti Allah. Karena sudah banyak yang membuktikan jika kita mempelajari tarekat dengan setengah-tengah tiba-tiba menjadi mursyid, maka ada yang salah dengan ajaran tarekat tersebut. Kalau dalam kitab Hidayatul Ummah karangan Mbah Hasyim Masyari, alif disebut syariat, lam disebut tarekat, mim disebut hakikat, hak disebut makrifat. Keempat tatanan tersebut sudah pasti akan dilakukan seorang mursyid jika dirinya benar-benar ingin menyebarkan agama Islam atau agama kebaikan, yaitu tarekat setiap manusia juga tidak bisa jauh-jauh dengan dan pisah dari ruh atau jasadnya. Sebagai contoh yang lain, hakikat yaitu bagaikan buah yang terdiri kulit, buah, isi, daging, di mana keempatnya saling membutuhkan dan menselaraskan pembentukan buah tersebut. Pada hal ini, hakikat menurut Gus Imam, Sidikiyah Wahidiyah tidak termasuk dalam contoh tarekat mutabaroh yang valid, bahkan tidak patut untuk ditiru. Manusia yang ikut tarekat harus dengan kemauan diri sendiri, tidak ada dorongan dari siapapun, tidak ada paksaan dari orang lain, bahkan dari mimpi. Itu salah besar. Itu bukan termasuk sebagian orang yang mukmin paham tarekat dengan pemahaman yang ada. Kita sebagai umat muslim harus pintar-pintar memilih mana yang baik untuk kita, mana yang jelek juga untuk kita. Pengalaman tarekat tersebut merupakan ajaran yang melibatkan akal, pikiran, serta tenaga untuk mengelola hawa nafsu akan menjadi manusia yang beriman serta soleh dan soleha. Para wali pernah berkata, sebagus-bagusnya hati itu harus menyebut nama Gusti Allah. Jadi kita melakukan sesuatu jika hati sudah terikat dan ingat kepada Pangeran yaitu Allah, maka akan tentram dunia akhirat, tidak merasa galau dan serta iri dengki serta gemar membagikan maksiat kepada dirinya sendiri. Sekian, mungkin itu saja pemaparan yang bisa saya bagikan kepada teman-teman sekalian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.